Selamat pagi teman-teman semuanya. Mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan doa. Kita mohon salah satu teman dari CSSR untuk memimpin kita dalam doa. Siapa? Gung atau Obed, silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas segala bimbingan dan berkat-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Terima kasih untuk anugerah kehidupan, rahmat panggilan yang boleh kami nikmati. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu dalam perkuliahan kami ini, agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Gung. Ya, sekali lagi selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam perkuliahan kita Injil-Injil Sinoptik pagi hari ini. Kita akan membahas bagian yang paling awal dari perkuliahan kita tentang apa yang disebut sebagai problem sinoptik. Tentu ada fenomena sinoptik, ada problem sinoptik, dan nanti juga beberapa hipotesis pemecahannya. Saya sudah mencantumkan di dalam LMS itu bahan-bahan yang bisa kita pergunakan untuk perkuliahan kita pada kesempatan ini, ya. Di sana ada bahan teks ajarnya yang sudah saya sampaikan dan itu bisa dibaca, sudah dibaca tentu saja. Nanti dalam jam ketiga masih bisa dicermati lebih lanjut. Lalu bahan yang saya gunakan untuk penjelasan pagi hari ini ada di dalam PowerPoint yang juga sudah saya cantumkan di sana. Di sana ada PPT bahan ajar dan itu bahan yang saya gunakan pagi hari ini. Ya, tetapi penjelasan lengkapnya itu ada pada beberapa halaman yang saya sediakan di situ di teks bahan ajar. Nah, kita mau melihat apa yang kemarin sudah dicari dalam artikel yang pertama, itu ya, yang saya ambil dari James Dunn itu. Dan itu akan kita gunakan dalam pertemuan-pertemuan kita mendatang ketika kita bicara tentang Injil dan Injil-Injil. Nah, pagi hari ini lebih banyak fokus perhatian akan kita lakukan pada Injil-Injil sinoptik terutama. Ya, untuk memahami situasi relasi yang terbangun di antara ketiga Injil itu. Dan ini membutuhkan suatu studi yang relatif serius, ya, yang kadang-kadang tidak ada di dalam kemampuan kita. Mengapa saya katakan tidak ada dalam kemampuan kita? Karena kita tidak menguasai bahasa aslinya. Nah, kalau kita mau cermat dengan sungguh-sungguh mencermati Injil-Injil sinoptik, maka salah satu alat yang kita butuhkan tentu adalah bahasa yang dipergunakan di dalam Injil-Injil sinoptik itu. Dan bahasa yang digunakan di dalam Injil-Injil sinoptik ini adalah bahasa Yunani yang sampai saat ini kita belum menguasai. Ya, kita pernah belajar bahasa Yunani, tapi itu kan paling sampai pada mengenal alfabetnya saja. Tetapi sampai pada gramatikanya, pada kosakata-kosakata penting itu kita belum sampai ke situ. Sehingga yang kita gunakan lebih pada teks bahasa Indonesia. Ya, tetapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa kita mengacu pada nanti buku-buku, literatur, atau sinopsis yang tersedia di perpustakaan. Ya, di perpustakaan Seminari Tinggi itu ada cukup banyak yang disebut sebagai sinopsis. Jadi membaca Injil Markus bersama dengan Matius, bersama dengan Lukas. Ya, lalu dibaca bersama-sama. Itu yang disebut sebagai sinopsis. Nah, pagi hari ini kita akan lebih banyak bicara tentang apa itu Injil-Injil sinoptik. Mengapa disebut sinoptik? Lalu ada persoalan apa yang muncul di situ yang kita istilahkan sebagai problem sinoptik. Dan bagaimana akhirnya problem sinoptik itu bisa dipecahkan. Ada macam-macam hipotesis, macam-macam teori, usulan-usulan yang
bertujuan untuk memberi penjelasan pada apa yang kita sebut sebagai problem sinoptik. Nah, kata sinoptik sendiri ini berasal dari kata sin dan optik. Saya harap ini jelas dulu juga di dalam pengantar perjanjian baru atau di dalam mata kuliah tafsir kitab suci, metode tafsir ini sudah muncul. Kita kenal kata sin yang artinya bersama-sama. Kita punya sinoptik, punya simpati, simpatos, ya, patos, rasa perasaan yang sama, sintonia, ya, sinergi, sin dan ergon, ya, kerja bersama, dan ini menunjukkan sesuatu yang sebetulnya beberapa, entah 2, entah 3, tetapi ada dalam satu kesatuan. Nah, kata sinoptik itu juga memuat unsur kata sin, berarti ada suatu kesamaan. Dan optik, kita kenal optik apa? Akur optik, optik melawai, ya, toko-toko kacamata itulah. Ini berarti kata yang berkaitan dengan mata, dengan melihat. Maka diambil dari kata ophtein, ya, dalam bahasa Yunani itu artinya melihat. Ophthalmos itu mata. Optikos itu berarti dilihat. Itu partisipal pasif, kata ophtein menjadi optikos. Nah, inilah yang kemudian digabung menjadi satu, sin optikos, bersama-sama optikos, dilihat. Sehingga kata asli sinoptik atau arti dasar dari sinoptik itu adalah dilihat bersama-sama. Nah, maksudnya apa dilihat bersama-sama? Saya membuka sebentar PPT yang saya sudah siapkan di sana. Saya ambil dari sini. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, ini yang tadi saya maksud, kata sinoptik berarti bersama melihat, ya, bersama-sama dilihat. Maka kita tidak membaca Injil yang satu sampai selesai, Injil yang lain sampai selesai. Tetapi 3 Injil yang pertama ini, Matius, Markus, dan Lukas, dilihat bersama-sama, dalam kebersamaan. Maka kita membaca Injil Matius. Tidak kita baca sendirian, tetapi kita baca dalam kebersamaan dengan Markus, dengan Lukas. Sehingga kita tempatkan ketiga Injil ini di dalam suatu kolom sejajar. Maka nanti kalau saya mengatakan ada kolom, itu kolom pertama di situ Markus, kolom kedua di situ Matius, kolom ketiga itu Lukas. Dan kalimat demi kalimat itu harus diatur sedemikian rupa supaya bisa dibaca bersama-sama. Dan minggu lalu saya mengatakan kalau kita membaca ketiga Injil ini bersama-sama, maka akan kita temukan banyak kesamaan di situ. Kesamaan dalam hal apa? Urutan geografinya, dari tempatnya, urutan waktunya, bahkan juga kesamaan dalam hal kata-katanya, bisa menjadi sama. Selain kesamaan, tentu nanti kita temukan juga perbedaan. Maka ini cara membaca yang kita sebut sebagai sinoptik. Injil Markus dibaca dengan Matius, dibaca dengan Lukas dalam urutan yang sama. Nah, apa yang dibuat dalam cara meneliti secara sinoptik itu, saya sampaikan di sana, saya jelaskan ini dulu, lalu nanti contoh-contohnya bisa kita lihat. Ya. Pertama yang harus kita buat, atau langkah pertama yang harus kita buat ketika kita mempelajari suatu teks sinoptik adalah memilih sebuah
teks yang memiliki paralel. Teks yang memiliki kesejajaran. Entah sejajar dalam 2 Injil atau sejajar dalam 3 Injil. Kesamaan, kemiripan. Dalam 2 Injil maksudnya teks yang bisa ditemukan di dalam Injil Markus dan di dalam Injil Matius. Atau bisa ditemukan dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Atau bisa ditemukan di dalam Injil Markus dan Injil Lukas. Ini yang disebut sebagai double tradition. Ya, tradisi ganda atau 2. Satu teks yang sama yang bisa ditemukan di 2 Injil yang berbeda. Atau di tempat lain kita punya yang namanya triple tradition. Ya, berarti kita menemukan teks yang sama di dalam Injil Matius, di dalam Injil Markus, maupun di dalam Injil Lukas. Nah, hal pertama yang mau kita buat nanti ketika kita mempelajari sebuah teks secara sinoptik adalah memilih teks yang memiliki paralel. Kalau teks yang tidak memiliki paralel, ya seperti Lukas 15 yang tidak bisa dibaca secara sinoptik, karena Lukas 15 perumpamaan tentang misalnya anak yang hilang tidak bisa dibandingkan dengan perumpamaan yang sama di Injil lain, karena Injil lain tidak memiliki perumpamaan itu. Sehingga yang bisa kita pilih hanyalah teks yang memiliki paralel, memiliki kesamaan dengan teks yang sama di dalam Injil yang berbeda. Langkah yang kedua ini adalah memasukkan teks dalam 2 atau 3 kolom sejajar. Kalau yang saya pelajari itu terdapat dalam Injil Matius dan Markus, maka saya hanya punya 2 kolom. Kolom pertama itu kolomnya Matius, kolom kedua kolomnya Markus. Tapi kalau saya memilih sebuah teks yang disebut triple tradition tadi, ada di dalam ketiga Injil, maka saya pasti punya 3 kolom. Ada kolomnya Matius, kolomnya Markus, kolomnya Lukas. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, mengatur kata demi kata. Frase demi frase yang sejajar dalam baris-baris yang sejajar. Sama, ya. Kalau ini baris pertama, ya Markus baris pertama, Matius baris pertama, Lukas baris pertama. Kata-kata yang sama nanti ditempatkan dalam satu tingkatan yang sejajar, dalam posisi yang sejajar. Frase yang sama selalu ditempatkan di dalam posisi yang sejajar. Nanti saya akan berikan contoh di dalam teks yang kemarin saya cantumkan di LMS, itu juga sudah ada contoh di situ. Nah, kesamaan ini bisa ditemukan dalam kesamaan kata-kata. Ya, kata-katanya persis. Contoh yang kemarin saya ambil misalnya, setiap orang yang mau menjadi muridku, hendaklah ia menyangkal diri. Nah, kata menyangkal diri ini ditemukan di dalam Injil Matius, ditemukan juga di dalam Injil Markus, ditemukan dalam Injil Lukas. Maka kata menyangkal diri dalam Injil Matius, Markus, Lukas, saya tempatkan di baris yang sama. Ya, di baris yang sama. Kemudian memikul salib. Matius mempunyai, Markus mempunyai, Lukas mempunyai. Maka kata memikul salib atau frase memikul salib ini saya tempatkan di baris yang sejajar. Tetapi kemudian di dalam Injil Lukas ada kata setiap hari. Yang tidak dimiliki oleh Matius, tidak dimiliki oleh Markus. Maka ini harus ditempatkan di tempat yang berbeda, baris yang berbeda. Dan kalau ditempatkan di baris yang berbeda, di Lukas ada, di Matius tidak ada, di dalam Injil Markus juga tidak ada. Maka ini nanti butuh latihan. Ya, kesamaan ini bisa ditemukan dalam kata atau frase yang sama persis. Atau bisa ditemukan dalam satu ide, gagasan yang mirip, meskipun dirumuskan dalam kata, dalam frase yang berbeda. Nah, ketika kata itu ada di ketiga Injil, baris yang sama itu akan terisi di ketiga Injil. Ketika hanya ditemukan di 2 Injil, maka ada 2 Injil yang sama, sementara 1 Injil itu kosong. Ini yang perlu kita
latih. Nanti di jam ketiga kita ambil satu teks, kemudian bersama-sama melatih diri dalam hal ini. 4. Dengan menempatkan kata atau frase yang sejajar, dengan sendirinya akan tampil pula kata atau frase yang berbeda yang tidak memiliki kesejajaran dengan kata atau frase di Injil atau Injil-Injil yang lain. Dengan menempatkan dalam posisi sejajar, lalu kita lihat ada kesamaan, ada perbedaan. Yang penting nomor 5, kesamaan akan menjadi semakin jelas kalau kata atau frase yang ditandai dengan warna, atau kalau kata atau frase yang sama ditandai dengan warna yang sama. Kalau frase atau kata yang sejajar ditandai dengan warna yang sama, kita akan melihat contoh seperti ini. Ya, saya mengambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29. Dan kalau kita cari kesejajarannya, sejajarnya ada di mana? Ada di Matius 8, 14, ada di Lukas 4, 38. Ini peristiwa ketika Yesus itu dari Danau Genesaret pergi ke rumah Simon Petrus. Ya, kalau kita lihat di situ, kita memilih teks paralel. Nah, mana teks paralel yang kita pilih adalah ini. Saya memilih Markus 1:29. Lalu saya cari di dalam Injil Matius ada tidak ayat yang sama, yang memiliki cerita yang sama. Di dalam Injil Lukas ada atau tidak? Dan ternyata teks ini, cerita ini ada di Markus, ada di Matius, ada di Lukas. Maka ini langkah yang pertama, memilih teks paralel. Yang kedua, membuat kolom sejajar. Dan ini yang saya maksud adalah ini. Kolom pertama itu Markus, ya, kolom kedua itu Matius, dan kolom ketiga itu Lukas. Dan Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas ditempatkan dalam kesejajaran. Nah, setelah membuat 3 kolom ini, kita cari mana frase, mana kata yang mirip atau yang sama dan itu ditandai. Atur kata dan frase. Maka saya mengatur posisi seperti ini. Di dalam Injil Markus dikatakan sekeluarnya dari rumah ibadat itu. Saya cari kata-kata itu di dalam Injil Matius ketemu atau tidak. Oh, ternyata tidak ketemu. Injil Matius tidak mempunyai kata sekeluarnya dari rumah ibadat itu. Informasi ini tidak dimiliki oleh Matius. Karena tidak dimiliki oleh Matius, di sini kosong. Kemudian saya beralih ke Lukas. Lukas punya informasi tidak tentang rumah ibadat itu. Dan di dalam Injil Lukas ditulis, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu. Ini berarti saya harus mengatur kata-kata itu supaya kata yang sejajar ada di tempat yang sejajar juga, ada di baris yang sejajar. Frasa berikutnya, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes. Ini subjeknya. Cari apakah Yesus dengan Yakobus dan Yohanes ada di dalam Injil Matius? Ternyata Injil Matius tidak mempunyai itu. Injil Lukas punya tidak? Tidak. Jadi siapa yang dengan secara eksplisit menyebutkan subjeknya adalah Markus. Yesus dengan Yakobus dan Yohanes. Matius tidak menyebut itu, maka di sini ini ada blok yang kosong. Lukas juga tidak menyebut itu. Di sini kosong. Ya, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Saya cari itu. Apakah pergi ke rumah Simon dan Andreas yang ada di Markus ada juga di Matius? Ternyata tidak. Sehingga Matius tidak menceritakan peristiwa ketika Yesus, Yakobus, dan Yohanes itu pergi ke rumah Simon. Maka di sini kosong. Lukas punya dan pergi ke rumah Simon. Sehingga kalau kita baca frase ini, bagian ini saja,
Markus punya, Matius tidak punya, Lukas juga punya. Ya, pergi ke rumah Simon. Yang beda adalah di sini di dalam Injil Markus ada dan Andreas yang tidak dimiliki oleh Lukas. Ya, maka rumah yang disebut di dalam Injil Markus itu adalah rumah Simon dan Andreas. Sementara Lukas hanya menyebut itu rumah Simon. Lalu dilanjutkan, membaca bersama-sama. Di dalam Injil Matius itu ditemukan setibanya di rumah Petrus. Maka bercerita, ya tidak bercerita, tetapi kemudian tiba-tiba Yesus sudah ada di rumah Petrus. Yesus pun melihat, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat. Kata-kata itu tidak dimiliki oleh Markus, tidak dimiliki juga oleh Lukas. Tetapi kemudian ada informasi yang dimiliki oleh ketiga Injil. Di dalam Injil Markus, ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Jadi cerita tentang ibunya Simon Petrus yang terbaring karena apa? Karena sedang sakit demam. Kita cari informasi itu di dalam Injil Matius. Ada atau tidak? Matius memberi keterangan bahwa ibu mertua Petrus itu terbaring karena demam atau tidak. Dan di dalam Injil Matius kita temukan informasi yang sama, ibu mertua Petrus terbaring karena demam. Ya, di dalam Markus ada karena sakit demam, di dalam Matius itu karena demam. Lukas punya informasi tidak? Oh punya. Adapun ibu mertua Simon demam keras. Ya, Lukas tidak mengatakan ini terbaring, tetapi hanya memberi informasi bahwa ibu mertua Simon itu demam keras. Kemudian apa yang dibuat di dalam Injil Markus? Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Jadi Simon dan Andreas ini memberitahukan keadaan mertua Simon itu kepada Yesus. Apakah informasi itu ada di dalam Injil Matius? Ternyata tidak ada di sini. Apakah ada di dalam Injil Lukas? Di dalam Injil Lukas dikatakan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Nah ini berarti kita membaca Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas bersama-sama. Ayat atau frase yang sama ditempatkan dalam baris yang sama. Baris yang sama itu berarti baris ini, yang biru ini sekeluarnya dari, saya tempatkan di sini dalam kesejajaran dengan ia meninggalkan. Maka saya sudah menempatkan kata-kata itu dalam baris yang sama. Lalu sesudah ada dalam baris yang sama, kita beri tanda, tandai. Nah, tandanya apa terserah kita. Kalau saya senang dengan warna yang berbeda, saya gunakan warna. Di sini saya beri contoh. Informasi yang sama, saya beri dengan warna yang biru. Sementara kata-kata yang sama itu saya beri dengan huruf yang bold, cetak tebal. Maka sekeluarnya dari ini sejajar dengan ia meninggalkan. Saya beri warna biru. Oh, berarti di Markus itu sekeluarnya dari, di dalam Injil Lukas itu ia meninggalkan. Rumah ibadat itu sama persis. Sehingga di sini saya beri blok bold, tebal. Kemudian muncul lagi, pergi ke rumah Simon. Di dalam Lukas juga ada pergi ke rumah Simon. Karena ini sama persis kata-katanya, maka saya blok bold, ya, huruf tebal. Sementara di bagian yang kecil-kecil ini tidak ada kesejajaran, maka saya biarkan dengan warna hitam seperti itu. Sampai di ibu mertua Simon. Ya, di dalam Injil Markus ada ibu mertua Simon. Di dalam Injil Matius ada ibu mertua Petrus. Di dalam Injil Lukas ada ibu mertua Simon. Yang sama persis siapa? Yang sama persis adalah Markus dan Lukas, ibu mertua Simon. Yang berbeda itu adalah Matius. Karena di dalam Matius tidak disebut Simon, tetapi disebut Petrus. Maka saya beri warna merah. Ini berbeda dengan
informasi yang sama di dalam Injil Markus, tetapi yang disebut namanya adalah Simon, di dalam Injil Lukas juga disebut Simon. Terbaring karena sakit, demam. Maka di situ ada istilah demam yang digunakan baik di Markus, Matius maupun Lukas. Nah, ini yang kita sebut sebagai fenomena sinoptik. Kalau kita menempatkan 3 Injil itu dalam kesejajaran, membaca satu demi satu juga dalam kesejajaran, maka kita akan menemukan di sini ada sangat banyak kesamaan. Bahkan kesamaan dalam kata-kata. Tetapi juga ada perbedaan. Ya, perbedaan itu ditunjukkan dengan kolom-kolom yang kosong seperti ini. Ini pasti berbeda. Atau perbedaan ada dalam suatu varian yang lain. Ibu mertua Simon di dalam Injil Matius disebut ibu mertua Petrus. Di dalam Injil Lukas disebut ibu mertua Simon. Nanti kita harus bertanya, mengapa Markus punya Simon, Lukas punya Simon, sementara Matius itu menggunakan Petrus? Apakah ini kebiasaannya Matius untuk menyebut Simon itu sebagai Petrus atau ada alasan yang lain? Maka kemudian saya mengatakan, kalau ada sesuatu yang berbeda, itu justru harus menjadi perhatian kita. Ya, kalau sama, itu mungkin justru akan cukup mudah kita abaikan. Tetapi kalau ada yang berbeda, biasanya perbedaan itu adalah sumber kebaruan. Maka kalau belajar Injil Sinoptik juga, ada sesuatu yang berbeda, beri perhatian penting di situ. Kalau tadi saya katakan, memikul orang yang mau mengikuti Yesus harus memikul salib. Lukas punya memikul salib setiap hari. Tambahan setiap hari ini pasti penting. Ya, menurut Lukas, sehingga dia harus memasukkan keterangan setiap hari itu. Maka ini harus mendapat perhatian yang sangat kuat di situ. Perhatian yang sangat khusus. Nah, ini langkah-langkahnya. Memilih teks yang paralel, membuat kolom sejajar, kemudian mengatur kata demi kata, frase demi frase dalam kesejajaran, dan menandai mana yang kata-katanya sama, mana yang idenya sama. Dan dari membuat bagan sinoptik seperti itu, lalu kita menemukan apa yang disebut sebagai fenomena sinoptik. Bahwa di antara ketiga Injil itu ada kesamaan yang begitu besar, tetapi juga ada perbedaan satu sama lain. Maka saya harap ini menjadi jelas, apa yang disebut fenomena sinoptik adalah kesamaan dan perbedaan yang terdapat di dalam ketiga Injil sinoptik. Oke, sampai pada yang disebut fenomena sinoptik dan langkah-langkah untuk menemukannya. Apakah ada pertanyaan lebih dahulu? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada, Romo. Ya, silakan. Penjelasan Romo tadi, saya ingin bertanya saja, apakah dalam ini melihat ketiga Injil ini harus runtun gitu, Romo? Apa setiap ayatnya harus runtun gitu supaya, atau bagaimana, Romo, dalam fenomena Injil? Iya, kalau mau membandingkan secara sinoptik berarti memang harus urut ayat demi ayat. Nah, maka sekarang kita harus menentukan. Kita sekarang belum menentukan ya. Kalau kita ikut urutan yang ada di dalam kitab suci, berarti Injil Matius dibaca lebih dahulu. Atau nanti kalau menempatkan di dalam kolom-kolom itu, ya, copy paste Injil Matius itu disusun lebih dahulu. Karena ini yang akan menjadi dasar kita. Setelah Injil Matius dimasukkan di kolom itu, masukkan Injil Markus. Masukkan juga Injil Lukas. Lalu ayat demi ayat itu harus dibaca. Pertama membaca Injil Matius dulu. Ya, Injil Matius punya satu kalimat misalnya. Kalimat yang ini dalam Injil Matius ditemukan tidak dalam Injil Markus. Oh, kebetulan kalimat pertama Injil Matius sama persis dengan kalimat pertama Injil Markus. Maka ditempatkan dalam kolom yang sejajar. Dicari di dalam Injil Lukas. Ada enggak? Oh, tidak. Berarti Injil Lukas itu kosong.
Sehingga kalau kita memilih satu perikop, ya, satu potongan cerita di dalam Injil sinoptik, kita baca secara sinoptik, memang harus diurutkan dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Ya, apakah nanti ada perbedaan posisi? Bisa saja. Dalam satu perikop yang sama, kalimat yang sama mungkin tidak dalam kolom yang sama, tapi ada di tempat yang berbeda. Nah, itu nanti hanya bisa kita lihat kalau kita sudah mempraktekkan membaca secara sinoptik. Tapi apakah harus dibaca dari awal? Iya. Mana teks dari Matius, Markus, atau Lukas yang akan dijadikan pedoman untuk mencari kesejajaran tergantung pilihan kita. Kalau kita mendasarkan pada urutan yang ada di dalam kitab suci kita, berarti Matius itu pertama. Tapi nanti dalam perjalanan waktu, ketika kita sudah belajar dan sampai pada hipotesis dua sumber, sudah bisa dibuktikan bahwa Injil Markus itu adalah Injil yang tertua. Maka saya punya kebiasaan untuk menempatkan Injil Markus itu dalam kolom yang pertama. Nanti akan kelihatan, kalau Markus itu ditempatkan di kolom pertama, lalu Matius seperti apa, Lukas seperti apa. Nah, mengapa saya selalu menempatkan Markus di bagian paling depan, seperti ini tadi? Mengapa saya menempatkan Injil Markus sebagai Injil yang saya gunakan untuk pedoman mencari kesejajaran itu? Karena hipotesis dua sumber itu akan menempatkan Injil Markus sebagai Injil yang tertua, yang kemudian digunakan oleh Matius untuk menyusun Injilnya. Berarti Matius itu menggunakan kerangka yang cukup sama dengan Markus. Injil Markus juga dipergunakan oleh Lukas. Itulah sebabnya mengapa saya punya kecenderungan untuk menempatkan Injil Markus itu di kolom yang pertama. Untuk menampakkan bahwa ini loh Injil yang tertua, yang menjadi pedoman bagi Injil yang lain. Juga dalam melihat fenomena sinoptik, kita bisa menggunakan argumentasi itu. Mengapa saya menempatkan Injil Markus di kolom pertama? Karena Injil Markus adalah Injil yang tertua. Maka saya ikuti cerita di dalam Injil Markus, kemudian saya sejajarkan dengan apa yang ada di dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Begitu, Frater. Jadi memang dari depan sampai akhir perikop yang kita pilih itu harus kita baca urutan. Nah, urutan mana yang kita gunakan tergantung pilihan kita. Saya bisa mengikuti urutan Matius, Markus, Lukas. Saya bisa juga menggunakan urutan Markus, Matius, Lukas. Atau Markus, Lukas, Matius, terserah kita. Atau mau menggunakan Lukas, Markus, Matius, terserah kita. Tapi kalau saya, ya, dan saya lebih mengajak kalian untuk menempatkan Injil Markus itu di bagian pertama atau di kolom pertama. Karena apa? Karena hipotesis yang nanti akan kita gunakan itu menempatkan Injil Markus itu di kolom pertama, bagi yang tertua. Oke, jelas dari yang tadi saya maksudkan? Ya, terima kasih Romo. Masih ada pertanyaan atau tanggapan? Saya Romo. Ya. Baik Romo. Yang pertama, kalau waktu saya bersama dengan Romo, pada saat itu beliau mengatakan bahwa untuk mencari kesamaan atau paralel itu terlihat dari bawah kitab suci ini Romo, apa yang di bawah. Halo Romo, suara saya terdengar Romo? Dengar, ya. Ya, terlihat dari sini Romo. Namun juga tidak hanya terlihat dari bawah, tapi juga dari subjudul. Nanti ada seperti Lukas dan lain sebagainya. Nah, yang saya tanyakan adalah yang pertama Romo, apakah Injil sinoptik ini kan 3 Romo, Markus, Matius, dan Lukas. Nah, apakah di dalam fenomena sinoptik ini, apakah kita harus mencari tiga-tiganya? Contohnya, tadi dikatakan di Markus ada, namun di Matius ada, tapi di Lukas tidak ada. Itu bagaimana sistemnya? Nah, kalau yang kedua, apakah dalam fenomena sinoptik ini kita harus melihat secara detail dan konkret, atau bisa dikatakan ya sangat konkret lah. Contohnya Romo ya. Romo mengambil contoh Markus 1 ayat 29.
Nah, kalau saya lihat dengan seksama, ini tidak hanya Markus 1 sampai 1 ayat 29, Rob, tapi ayat 30 juga. Lalu juga sebaliknya di Lukas 4 ayat 38 ini bukan hanya 38 saja tetapi 39. Apakah memang di dalam kita menentukan fenomena-fenomena sinoptik ini hanya 1 ayat saja atau bisa lebih dari 2 atau 3 ayat? Ini yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, yang kedua dulu, apakah hanya 1 ayat saja? Tidak, bergantung pada teks yang kita pilih. Ya, kalau di dalam teks bahan ajar itu teks yang cukup lengkap. Ya, yang saya tampilkan di dalam PowerPoint tadi hanya contoh 1 ayat 29 saja. Tapi di dalam bahan ajar itu kan ada sampai bagian yang agak lebih panjang. Tapi itu hanya menjadi contoh. Apakah 1 ayat saja? Bisa 1 ayat saja. Kalau saya memang hanya mau membandingkan 1 ayat itu. Tapi kalau 1 perikop, ya, 1 perikop yang cukup panjang berarti itu punya sekian banyak ayat. Apakah harus dibandingkan 1 demi 1, kata demi kata? Iya. Ya, maka kesimpulannya untuk pertanyaan kedua tidak hanya 1 ayat, bisa 1 ayat saja. Dan kita sudah bisa melihat yang namanya fenomena sinoptik dalam 1 ayat saja. Tetapi kalau kita mempelajari suatu perikop yang cukup lengkap, ya, misalnya kisah tentang Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan, ada di Markus bab 1 ayat 9 sampai 11, berarti itu 3 ayat. Kalau kita ikuti kisah yang sama di dalam Matius, lihat di situ yang kamu sebut tadi, di dalam Injil Markus bab 1 ayat 9 sampai 11, di situ ada Yesus dibaptis Yohanes. Lalu di bawah judul itu ada kolom buka. Matius 3, 13, 17. Berarti cerita yang sama ada di dalam Injil Matius 3. Ada juga di dalam Injil Lukas 3. Nah, sekarang berarti kita harus, kalau saya menggunakan teks itu, Yesus dibaptis oleh Yohanes, di dalam Injil Markus ada 3 ayat. Dan ayat inilah yang saya gunakan sebagai dasar untuk membaca. Ketika saya tempatkan dalam kesejajaran dengan Injil Matius punya berapa ayat? 21, 13, 14, 15, 16, 17. Yang di dalam Injil Markus hanya 3 ayat, di dalam Injil Matius sudah menjadi 5 ayat, ya kan? Saya bandingkan lagi dengan Lukas. Di situ ada di Lukas 3, 21, 22. Berarti ada 21, 22. Yang di dalam Markus 3 ayat, di dalam Injil Matius 5 ayat, di dalam Injil Lukas itu hanya 2 ayat. Nah, apakah ini harus dibaca 1 demi 1? Iya. Nah, maka tergantung apakah yang saya bandingkan hanya 1 ayat ataukah 1 perikop. Kalau 1 perikop berarti ada beberapa ayat. Lalu pertanyaan yang pertama itu memang benar, ya. Yang paling mudah untuk diperhatikan pasti di bawah judul itu ada keterangan paralelnya. Kalau saya menggunakan misalnya Injil Markus bab 1 ayat 1, ya, di situ judulnya Yohanes Pembaptis. Maka di bawah judul itu sudah ada keterangan Matius 3, 1, 6. Berarti cerita yang sama ada di dalam Injil Matius bab 3. Cerita yang sama tentang Yohanes Pembaptis saya temukan di Lukas bab 3. Cerita yang sama tentang Yohanes Pembaptis saya temukan di Yohanes bab 1. Maka ini ceritanya sama. Dan kemudian cerita yang sama saya tempatkan di kolom yang sejajar, lalu saya urutkan lagi. Ini yang paling mudah untuk mencermati teks sinoptik. Sementara catatan yang di bawah yang kamu sebut tadi itu sebetulnya adalah catatan kaki yang menunjukkan ayat itu bersumber dari mana. Lihat misalnya Markus bab 1 ayat 1 dan 2. Markus bab 1 ayat 2. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah,
Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Kalau saya mengikuti keterangan Markus, ayat 2 itu dikutip dari mana? Dari kitab Nabi Maliaki. Enggak, kalau kita ikut Markus. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Kalau saya ikut Markus, berarti itu dikutip dari Nabi Yesaya. Tapi ketika orang mencari di Yesaya, enggak ada rumusan ini. Rumusan ini ada di dalam kitab Nabi Maleaki. Maka catatan kaki itu menunjukkan ayat itu diambil dari mana? Kalau dari Perjanjian Lama. Atau ayat itu punya kesejajaran dengan ayat yang mana di dalam Perjanjian Baru. Ya, maka ini yang paling menunjukkan hubungan paralel antara Injil-Injil itu adalah keterangan bab dan ayat yang ada di bawah judul. Sementara catatan kaki itu lebih menunjukkan referensinya. Ayat itu diambil dari mana? Atau ayat itu punya kesejajaran dengan mana? Ya, contoh sebentar. Mana yang mudah? Oke, ya di dalam Injil-Injil kita terutama nanti akan sangat banyak kita temukan kutipan-kutipan dari kitab Yesaya dan biasanya itu diletakkan di catatan kaki dan itu cukup banyak. Baru masuk ayat 3, Markus bab 1 ayat 3, lalu ada kutipan dari Yesaya, maka di bawah ditulis Yesaya 40 ayat 3. Sehingga kesimpulan kita mana keterangan yang lebih menunjukkan paralel teks yang sejajar itu bukan yang ada di bawah, tetapi yang ada di bawah judul. Yang di bawah itu catatan kaki. Dan itu memudahkan kita untuk mencari di mana sebetulnya teks aslinya berada. Jelas? Jelas, Romo. Berarti saya sekali lagi, Romo, ya. Saya ingin mendapatkan informasi yang jelas bahwa berarti kalau misalkan kita fenomena sinoptik ini, misalkan saya mengambil contoh ya Romo 1 ayat 29. Lalu paralelnya ini Lukas 4 38 sampai 39. Berarti saya tulisnya Lukas 4 38 sampai 39 walaupun dia 2 ayat tetapi Markus ini hanya 1 ayat, begitu Romo? Iya. Jadi kalau mengambil perikop, ambil keutuhannya. Ya, tetapi kita tentu bisa memotong untuk kepentingan kita. Kalau saya hanya mau membandingkan 1 ayat, ya sudah potong 1 ayat. Ayat berikutnya tidak menjadi bagian studi kita, tidak apa-apa. Tidak usah terlalu takut untuk belajar kitab suci hanya 1 ayat. Ya, saya punya teman di Biblikum itu hanya mempelajari 1 ayat Yesaya. Butuh waktu berapa tahun? 10 tahun untuk selesai sebagai dokter, hanya 1 ayat. Ya, berarti itu 1 ayat itu kalau kita pelajari sungguh-sungguh itu sudah menjadi bahan studi yang sangat banyak. Oke. Ada pertanyaan atau tanggapan lain? Terima kasih, Romo. Ya, sama-sama. Masih ada tanggapan atau pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ya dengan bagian yang tadi. Nah, kalau kita sudah menemukan apa yang kita sebut sebagai fenomena sinoptik atau kenyataan sinoptik, situasi sinoptik, kita lalu akan menemukan situasi ini. Ada kesamaan, ya, bahkan kesamaan kata per kata seperti ini. Atau kesamaan ide atau gagasan yang saya nyatakan dalam baris-baris yang biru ini. Atau ada perbedaan tertentu. Di sini ada Simon, kemudian di dalam Matius ada Petrus,
di dalam Injil Lukas ada Simon lagi. Kesamaannya di mana? Kesamaannya ada Markus, ada Lukas menyebut Simon. Perbedaannya di mana? Di dalam Injil Matius. Matius tidak menyebut dia itu mertua Simon, tetapi mertua Petrus. Nah, kita harus nanti melihat, oh di sini ada kesamaan, oh di tempat lain ada perbedaan. Nah, kesamaan dan perbedaan ini memunculkan pertanyaan. Mengapa ada kesamaan di antara ketiga Injil sinoptik? Tetapi juga mengapa ada perbedaan di antara Injil-Injil sinoptik? Ini yang kita sebut sebagai problem sinoptik. Jadi kalau ditanya problem sinoptik itu apa? Problem sinoptik itu adalah pertanyaan, problem, permasalahan. Mengapa ada kesamaan dan mengapa ada perbedaan? Inilah problem yang harus kita jawab. Ya, saya harap ini menjadi jelas. Dari fenomena sinoptik ada kesamaan dan ada perbedaan. Kita lalu merumuskan pertanyaan, mengapa sama dan mengapa berbeda? Dan orang berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, ya. Nah, saya buka. Jawaban yang pertama, mengapa ada kesamaan dan mengapa ada perbedaan? Yang pertama, orang berpikir kan kitab suci kita ini mendapat inspirasi dari Roh Kudus. Maka penulis-penulis kitab suci itu bisa memuat catatan yang sama atau merumuskan kata-kata atau frase yang sama karena mereka mendapat inspirasi dari Roh Kudus. Maka kalau dikatakan di situ ibu mertua Simon, lalu di dalam Lukas juga ada ibu mertua Simon, kesamaan itu muncul karena baik Markus maupun Lukas itu mendapat inspirasi dari roh yang sama. Tapi persoalannya apa? Kalau memang mendapat inspirasi dari roh yang sama, mengapa ada perbedaan di antara Markus, di antara Lukas? Coba lihat yang tadi saya katakan sebagai contoh, Markus bab 1 ayat 11. Sesudah pembaptisan itu, lalu ada suara dari surga. Markus bab 1 ayat 11. Kata-kata yang muncul di situ, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Maka ada suara dari surga yang menyatakan kepada Yesus, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sekarang kita bandingkan dengan Injil Matius bab 3. Kita buka Injil Matius bab 3. Peristiwa yang sama, Yesus dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ayat 17, bab 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga. Masih sama rumusannya. Markus juga mengatakan itu, suara dari surga. Tapi isinya berbeda. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Di dalam Injil Markus ada engkaulah anakku yang kukasihi. Suara dari surga itu berbicara kepada Yesus, engkaulah. Tetapi peristiwa yang sama diceritakan secara berbeda oleh Matius. Di dalam Injil Matius, suara dari surga itu menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Sehingga yang di Markus itu suatu ungkapan terhadap Yesus, engkaulah, di dalam Injil Matius itu menjadi kesaksian, pewartaan kepada banyak orang yang waktu itu ada bersama dengan Yesus. Nah, ini perbandingan antara Markus dan Matius. Sekarang lihat apa yang dikatakan oleh Lukas. Kita buka Injil Lukas bab 3 ayat 21. Paralelnya, di situ sudah ditunjukkan. Ayat 21 atau 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit.
Ya, kalau ini yang saya sebut tadi, kita tidak menguasai bahasa Yunaninya. Ya, di dalam bahasa Yunani yang namanya surga dan langit itu sama, Uranos. Atau kalau dalam bahasa Ibrani itu Samayim, itu Malkut Hasamayim. Nah, di dalam Injil Lukas juga ada kata-kata itu. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kalimat yang ada di dalam Injil Lukas ini adalah kalimat yang juga ada di dalam Injil Markus. Tetapi Injil Matius mempunyai versi yang berbeda. Yang di dalam Markus dan Lukas engkaulah, di dalam Injil Matius inilah. Maka kita bertanya, kalau ketiga-tiganya mendapat inspirasi dari Roh Kudus yang sama, mengapa Injil Matius berbeda dari Markus dan Lukas? Kesimpulan kita apa? Hipotesis tentang inspirasi dari Roh Kudus itu hanya bisa menjelaskan kesamaan, tetapi tidak pernah bisa menjelaskan perbedaan. Ya, mengapa sama? Karena mendapat inspirasi dari Roh Kudus yang sama. Tapi kalau dari Roh Kudus yang sama, mengapa berbeda? Mengapa di dalam Injil Matius tadi menjadi inilah anakku yang kukasihi? Berbeda dari Markus, engkaulah. Berbeda dari Lukas, engkaulah. Ya, maka ini problem yang bisa muncul kalau kita mengatakan kesamaan dan perbedaan di dalam Injil Sinoptik muncul karena sama-sama memperoleh inspirasi dari Roh yang sama. Ya, saya harap jelas, penjelasan tentang inspirasi hanya bisa menjelaskan kesamaan, tetapi tidak bisa menjelaskan perbedaan. Ya, keterangan lengkapnya nanti silakan dibaca di teks yang sudah saya sediakan di dalam LMS itu. Hipotesis yang kedua, mengapa ada kesamaan sedemikian besar, bahkan dari kata-katanya sama? Orang mengatakan karena ketiga penginjil menggunakan catatan akurat tentang peristiwa Yesus. Ya, jadi mereka menggunakan catatan yang sangat akurat tentang apa yang disabdakan oleh Yesus, tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi ini pun memiliki kesulitan. Kalau memang didasarkan pada catatan yang akurat, mengapa ada perbedaan? Ya. Kesulitan yang lain adalah pada zaman Yesus mengajar, tradisi tulis itu belum menjadi tradisinya para murid. Ya, sekarang kalau saya mengajar seperti ini, kalian sudah mulai mencatat atau mulai ngetik di keyboard di laptop masing-masing. Tetapi tradisi Yahudi sampai pada zaman Yesus adalah tradisi lisan. Seorang guru mengajar, muridnya mendengarkan dengan telinganya ini. Apa yang didengar itu diingat-ingat, diulang-ulang. Sehingga apa yang diajarkan oleh gurunya itu masuk dalam ingatan mereka. Lain dengan zaman sekarang, toh, apa yang diajarkan oleh gurunya itu diketik. Siapa yang mengingat-ingat bukan otak kita, tapi siapa yang mengingat-ingat adalah memori komputer kita itu. Sehingga komputer kita itu semakin pinter dari hari ke hari, sementara otak kita ini tidak cepat-cepat kita isi. Maka ini menjadi situasi yang cukup berbeda. Zaman Yesus mengajar, tradisi yang hidup adalah tradisi lisan. Maka kita bisa membayangkan ya orang zaman itu ingatannya itu begitu kuat. Tidak cepat lupa. Lain dengan kita zaman sekarang yang ingatannya itu sudah tadi digantikan oleh macam-macam memori itu sehingga cepat lupa. Dan tidak ada seorang pun murid Yesus yang membuat catatan ketika Yesus itu mengajar. Maka kalau dikatakan kesamaan itu muncul dari catatan akurat, ya kita tidak pernah menjumpai peristiwa ketika murid Yesus itu mencatat. Tradisi Yahudi pada abad pertama itu terutama adalah tradisi lisan, ya, dengan perkataan, pewartaan gitu. Baru nanti abad-abad pertama, abad-abad kedua ketika iman Kristiani itu sudah masuk dalam lingkungan Helenis, ya, Yahudi, Yunani, tradisi tulis itu menjadi sangat penting di dalam tradisi
Yunani, maka kita kenal sastrawan-sastrawan Yunani pada abad itu dan abad sebelumnya. Nah, kembali catatannya sama. Kalau kesamaan dan perbedaan didasarkan pada catatan akurat, hipotesis ini hanya bisa menjelaskan kesamaan, tetapi tidak pernah bisa menjelaskan perbedaan. Mengapa ada perbedaan di situ? Kalau dikatakan ketiga Injil ini didasarkan pada suatu catatan yang akurat tentang peristiwa hidup Yesus. Sehingga kesulitannya sama, soal inspirasi, hanya bisa menjelaskan kesamaan, tidak bisa menjelaskan perbedaan. Hipotesis tentang catatan akurat hanya bisa menjelaskan kesamaan, tetapi tidak bisa menjelaskan perbedaan. Padahal problem sinoptik tadi rumusannya adalah mengapa ada kesamaan dan mengapa ada perbedaan. Ya. Sehingga hipotesis yang pertama dan kedua tentang inspirasi dan catatan akurat itu tidak bisa menjelaskan perbedaan. Hipotesis tradisional yang ketiga itu adalah tradisi lisan. Ya. Matius, Markus, Lukas mempunyai kesamaan dan perbedaan karena didasarkan pada tradisi lisan. Tadi saya mengatakan tradisi zaman Yesus itu adalah pewartaan lisan, bukan tradisi tertulis. Kesulitannya apa? Kesulitannya adalah kalau kita mendasarkan pada suatu pewartaan lisan, tidak mungkin ada kesamaan kata demi kata. Ini bisa kita amati, saya mengatakan sesuatu yang sama. Kalimat yang saya katakan ini sama, karena mulut saya ini cuma satu. Tetapi apa yang saya katakan didengarkan oleh Moses, didengarkan oleh Ivan yang sama-sama MSA. Tapi yang ditulis pasti berbeda. Ya. Mungkin karena Moses ini sedang kenyang, semangat gitu ya, mendengarkan saya juga penuh simpati, lalu yang ditulis banyak. Ivan itu mungkin perutnya itu sedang rada agak lapar, ya, simpati pada saya tidak ada yang ditulis. Kung itu karena tadi membuka dengan doa lalu semangatnya membara, apa yang belum saya katakan pun sudah ditulis oleh dia di situ. Maka kalau dasarnya tradisi lisan tidak mungkin ada kesamaan kata demi kata. Ya. Sehingga hipotesa awal, 3 hipotesa awal, inspirasi, catatan akurat, tradisi lisan ini lama-kelamaan ditinggalkan. Karena apa? Karena tidak bisa memecahkan problem sinoptik. Baik, ini tentang problem sinoptik dan 3 hipotesis awal. Sebelum saya masuk ke hipotesis yang lebih banyak diterima dalam studi Injil-Injil sinoptik. Ada pertanyaan tentang problem sinoptik dan 3 hipotesis awal ini? Silakan. Ya, terima kasih Romo. Untuk hipotesis yang ketiga ini tradisi lisan. Kita tahu bahwa murid Yesus itu ada 12 waktu itu. Kenapa? Dan sama-sama mendapat pengajaran yang sama dari Yesus. Kenapa yang dipakai hanya 3 saja, Romo? Sedangkan Injil-Injil lain, apakah mereka tidak meneruskan tradisi lisan itu yang murid-murid lain? Terima kasih. Ya, murid-murid lain pasti meneruskan tradisi lisan itu. Ya. Tetapi tidak semua tradisi lisan yang mereka wartakan itu ditulis. Kita juga tidak, nanti ya ketika kita membaca teks Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, kita akan menemukan bahwa tidak satu pun Injil ini bersumber langsung dari seorang murid atau ditulis oleh seorang murid Yesus. Karena Injil-Injil ini ditulis paling tidak tahun 70, berarti itu sudah generasi Kristen yang kedua. Para murid itu tidak menulis, para rasul maksud saya. Tidak ada yang menulis Injil. Apa yang mereka lakukan adalah memberitakan. Coba buka apa yang ada di dalam Injil Lukas. Bab 1, ayat 1 dan seterusnya. Kita baca Injil Lukas ini sebagai dasar pemahaman kita.
Ya, Injil Lukas pembukaannya bab 1 ayat 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Apa yang disebut Lukas di situ? Banyak orang sudah berusaha untuk menyusun berita. Artinya membuat cerita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Baik berita itu dalam bentuk lisan, pemberitaan lisan, maupun berita dalam bentuk tertulis. Ya, maka apa yang dulu diwartakan oleh para rasul secara lisan, sekarang mulai dituliskan. Maka ada berita tentang Yesus, baik dalam bentuk lisan, pewartaan lisan, maupun tulisan. Ya, pemberitaan dengan cara ditulis. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Sehingga berita tentang peristiwa Yesus itu bersumber dari siapa? Dari yang pertama, dari saksi mata. Dan siapa saksi mata itu adalah para rasul yang waktu itu mendengar Yesus mengajar, melihat Yesus melakukan mujizat. Mereka adalah saksi mata. Tetapi Lukas juga menyebut orang lain. Selain saksi mata, di situ ada pelayan firman. Maka ada orang yang mewartakan secara lisan. Nah, berarti semua murid itu memberi kesaksian tentang Yesus. Tetapi tidak semua murid itu menulis. Ya, atau tidak semua pewartaan para rasul itu ditulis oleh seorang penulis. Lukas membuat apa? Ayat 3. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ya, ada banyak cerita tadi tentang Yesus. Ya, cerita Yesus yang menyembuhkan orang sakit, cerita Yesus yang berdebat dengan ahli Taurat, cerita Yesus yang kemudian mengusir setan. Ini cerita-cerita pendek yang semula terpisah-pisah. Tetapi cerita pendek ini kemudian disatukan oleh orang seperti Lukas ini menjadi suatu cerita yang teratur. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Kesimpulannya apa? Para rasul itu memberi pewartaan. Yang diwartakan oleh para rasul mulai diberitakan secara lisan, tetapi juga kemudian ditulis. Nah, kesaksian-kesaksian tertulis ini dikumpulkan oleh Markus, oleh Matius, oleh Lukas untuk menyusun suatu cerita yang teratur tentang Yesus. Dan siapa yang pertama kali membuat cerita yang teratur tentang Yesus, yang katakanlah ada suatu sistematika cerita, itu adalah Markus yang menulis tahun 70. Injil Markus digunakan oleh Matius, katakanlah tahun 80-90-an untuk menulis cerita tentang Yesus. Dan karena ditulis 10 atau 20 tahun sesudah Markus, pasti renungan gereja waktu itu sudah semakin kaya, semakin banyak cerita ditambahkan di situ. Lihat kecenderungan kita kalau cerita. Kecenderungan kita itu menambah atau mengurangi? Menambah, ya. Semakin lama cerita itu akan semakin berkembang. Sehingga nanti kalau bertanya tentang mengapa kita menganggap Markus yang paling tua, antara lain Markus paling pendek. Maka di dalam prinsip tafsir kitab suci atau prinsip tafsir kritik teks itu, cerita yang pendek itu harus didahulukan daripada cerita yang panjang. Artinya cerita yang pendek itu harus dianggap lebih tua daripada cerita yang panjang. Sehingga para murid itu semua memberi pewartaan lisan, tetapi tidak semua kemudian dibukukan dalam suatu Injil atau dalam suatu kisah. Apakah yang ada di dalam Injil Markus itu hanya bersumber dari satu rasul saja?
Apakah yang ada di dalam Injil Lukas itu hanya berdasarkan satu rasul saja? Kalau dari keterangan Lukas tadi, apakah Lukas itu hanya memiliki kesaksian dari satu rasul saja? Atau dari begitu banyak saksi dan pewarta firman? Ada banyak, Romo. Dari banyak orang. Maka tidak perlu membayangkan bahwa Injil Markus ini ditulis oleh Markus dan hanya memuat pewartaan satu orang saja. Tidak perlu berpikir bahwa Injil Yohanes itu ditulis oleh Rasul Yohanes dan hanya memuat kesaksian satu orang rasul saja. Di dalam Injil ini termuat kesaksian gereja, termuat kesaksian para rasul waktu itu. Ya, sekian banyak saksi mata memberi pewartaan. Pelayan firman memberikan pewartaan juga. Mulai ada banyak tulisan dan itulah yang disatukan di dalam Injil-Injil kita. Bahkan nanti kalau kita membaca surat Paulus, meskipun dikatakan surat Paulus, Paulus tidak pernah menulis suratnya sendirian. Ya, Paulus itu selalu bekerja dalam tim bersama Silas, bersama Barnabas, bersama Priska Aquila, bersama Timotius. Maka kalau di dalam surat Paulus mereka memberi salam, pasti Paulus tidak sendirian. Ya, salam dari Timotius, salam dari Priska, salam dari Aquila yang waktu itu ada bersama dengan Paulus. Begitu, jadi semua murid itu memberi pewartaan, tetapi tidak semua pewartaan para murid itu ditulis dalam satu buku yang khusus. Jelas, Frater? Terima kasih, Romo. Oke, masih ada yang lain? Terima kasih, Romo. Sadar. Ya. Terima kasih, Romo. Pertanyaan saya ini atau mungkin nanti kalau misalnya keliru mohon Romo luruskan. Saya juga pernah membaca, juga pernah mendengar kalau Injil Markus itu seperti kita ketahui bersama sebagai salah satu Injil tertua yang ditulis terlebih dahulu. Terus itu Markus juga dipercaya sebagai penulis, tokoh yang sungguh-sungguh hadir menyaksikan hidup bersama Yesus pada waktu itu. Itu kalau tidak salah dia disebut dalam, saya kurang tahu perikopnya Romo, sebagai orang yang lari dengan apa kan itu. Apakah karena alasan ini juga penulis-penulis lain mengambil informasi dari dia atau bagaimana, Romo? Kenapa dia tidak masuk dalam yang kedua, hipotesis yang kedua? Itu mereka menggunakan catatan akurat tentang Yesus. Karena itu kan Markus dipercaya sebagai yang hadir bersama dengan Yesus waktu itu, mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi segala sesuatu yang didengar oleh Markus itu ditulis dengan begitu saja tanpa tidak ada penambahan-penambahan yang seperti Lukas dan Matius. Mohon penjelasannya, Romo. Terima kasih. Iya, sekarang dasarnya ya Markus kalau bercerita tentang seorang pemuda yang ketika Yesus ditangkap kemudian dia melarikan diri dan supaya dia lolos itu dia kain sarungnya itu pun dia lepaskan. Siapakah dia? Apakah disebut bahwa namanya itu Markus? Disebut atau tidak? Tidak, Romo, tapi sejauh yang saya baca itu dipercaya bahwa itu adalah Markus. Bukan dipercaya, tetapi ditafsirkan. Dia adalah Markus. Ya, tetapi tidak pernah ada kejelasan bahwa pemuda yang melarikan diri itu namanya Markus. Siapa tahu namanya itu Ekoryadi zaman itu. Tidak ada yang bisa membuktikan, karena itu hanya menafsirkan. Dan mengapa menafsirkan? Lalu membayangkan, orang zaman Petrus ini juga mengalami seperti itu. Kalau menghadapi tantangan, bukan orang zaman Petrus, orang zaman Markus, ya, ketika Injil ini ditulis, apa yang kadang dibuat oleh orang-orang Kristiani adalah seperti pemuda itu. Ya, ketika ada bahaya karena iman melarikan diri. Dan kita ingat Injil Markus itu ditulis untuk jemaat yang waktu itu memang sedang mengalami penindasan, penganiayaan karena pilihan iman itu.
Maka kalau dasar untuk mengatakan Markus itu hadir dalam peristiwa Yesus karena cerita pemuda yang melarikan diri telanjang itu dasarnya memang tidak kokoh. Ya, banyak orang memang dengan begitu saja mengatakan bahwa pemuda itu adalah Markus. Lalu kita mengatakan berarti Markus itu hadir dalam peristiwa hidup Yesus. Sekarang ya tidak ada itu ahli kitab suci yang mengatakan bahwa Injil itu ditulis oleh rasul. Matius itu salah satu murid Yesus, salah satu rasul. Tetapi Injil Matius itu tidak ditulis oleh rasul yang namanya Matius itu. Tetapi ditulis oleh generasi sesudah Matius. Saya harap pengantar perjanjian baru diingat ya, tahap-tahap penulisan Injil itu. Ya, bahwa Injil-Injil ini ditulis pada periode yang disebut sub-apostolis. Berarti sudah di bawah para rasul. Zaman para rasul itu kan katakanlah tahun 35 sampai sekitar tahun 60-an. Ini para rasul. Sesudah tahun 60-an para rasul itu sudah tidak ada. Entah karena sudah mati sebagai martir atau karena sudah pergi ke tanah misi yang jauh. Tetapi kan para rasul ini memberitakan Yesus secara lisan. Apa yang diberitakan diingat-ingat oleh murid-muridnya. Dan kemudian mulai ditulis. Nah, Injil-Injil kita itu ditulis sesudah zaman para rasul. Maka meskipun mengatakan itu Injil Yohanes, kita tidak mengatakan bahwa Injil itu ditulis langsung oleh rasul yang namanya Yohanes. Sekarang kita hanya akan mengatakan bahwa Injil Yohanes ditulis oleh para pengikutnya Yohanes berdasarkan kesaksian dari Yohanes Rasul. Ya, jadi tidak ada para murid yang 12 katakanlah yang menuliskan Injil. Karena Injil ditulis sesudah zaman para rasul. Maka tadi mengapa orang mengatakan Markus itu hadir dalam peristiwa Yesus? Karena menafsirkan pemuda yang lari telanjang itu namanya Markus. Tapi Injil Markus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa nama pemuda itu adalah Markus. Jelas maksud saya? Jelas, Romo. Terima kasih, Romo. Jadi kalau Markus itu dikatakan Injil tertua, itu berdasarkan penelitian-penelitian yang sampai sekarang itu pasti masih diperdebatkan. Sekarang ini orang mengatakan Markus Injil yang tertua. Zaman besok mungkin kalian belajar kitab suci dan menjadi ahli kitab suci, membaca dengan baik, bisa menemukan bukti bahwa Matius itu Injil yang tertua, ya orang akan mengikuti gagasan itu. Kalau memang bisa dibuktikan. Ya, sekarang hipotesis kita adalah Markus itu Injil yang tertua di antara Injil-Injil yang lain. Maka sekali lagi, tidak satu pun dari penginjil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu merupakan saksi mata hidup Yesus. Tetapi saksi-saksi mata ini adalah para rasul. Dan para rasul sebagai saksi mata kemudian memberitakan kesaksian tentang Yesus. Kesaksian para rasul diberitakan lagi oleh para pemberita firman tadi. Lama-kelamaan ditulis dalam bentuk cerita-cerita pendek tentang Yesus. Nah, cerita-cerita pendek tentang Yesus, berita-berita tentang Yesus dikumpulkan oleh orang-orang tertentu, seperti Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes, menjadi satu cerita yang utuh tentang Yesus dari awal sampai akhir. Nah, cerita-cerita utuh tentang Yesus ini tidak ditulis oleh para murid, tetapi ditulis oleh generasi sesudah para murid, sesudah para rasul. Maka ini zaman para rasul kita sebut zaman apostolis, zaman sesudah para rasul kita sebut zaman sub-apostolis. Nah, Injil-Injil kita itu ditulis pada zaman ini, sub-apostolis. Yang ditulis pada zaman apostolis itu adalah surat-surat Paulus. Ya, ditulis tahun sekitar 51 sampai 55. Berarti Paulus sendiri masih
hidup. Tapi Paulus sendiri kan tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus selama Yesus hidup kan. Hanya bertemu ketika Yesus yang bangkit itu menampakkan diri kepada dia dalam perjalanan di Damsyik. Baik, jelas? Semoga jelas ya. Apakah masih ada yang lain? Dari ST Romo. Ya, silakan. Romo, jika dilihat kan mengenai kanonisasi kitab suci Romo. Kalau tadi kan ada hipotesis bahwa mengatakan bahwa Markus itu adalah Injil yang tertua ya Romo. Nah, saya bertanya Romo, mengapa dalam kanonisasi kitab suci malah justru ketiga Injil sinoptik ini seperti diacak Romo? Artinya kalau kita lihat komposisinya kan bahwa Matius itu 28, lalu kemudian Markus itu 16, lalu Lukas 24. Nah, kalau misalkan ada hipotesis seperti itu kan bisa menunjukkan bahwa Markus yang terlebih dahulu istilahnya itu dipercaya sebagai Injil yang tertua dengan hipotesis itu. Lalu mengapa dalam kanonisasi kitab suci ini kesannya itu seperti diacak gitu Romo? Nah, saya nggak tahu juga yang terdahulu apakah ada hipotesis yang mengatakan bahwa Matius kayak tadi Grisbach itu kan mempercayai Matius adalah Injil yang tertua karena paling komplit seperti itu Romo. Entah latar belakang mengapa kanonisasi kitab suci itu malah justru menurut saya kok malah mengacak ya, tidak berdasarkan dengan jumlah istilahnya itu jumlah pasalnya seperti itu Romo. Terima kasih Romo. Iya, kanonisasi tidak berhubungan dengan urutan ya. Dengan Matius, Markus, Lukas atau Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Tidak berurusan dengan jumlah bab. Ya, yang lebih sedikit itu diletakkan di depan karena lebih tua. Itu enggak. Kita ingat apa kriteria kanonisasi? Masih ingat? Kalau tidak ingat itu baca buku pengantar kitab suci saya yang biru itu di situ ada. Ya. Apa yang membuat suatu tulisan itu masuk dalam kitab suci kita? Masih ingat? Satu? Sesuai dengan diterima oleh universal. Oke, universal. Sebelum universal? Yang paling cepat ya apa? Secara iman itu diakui kebenarannya. Ortodoks. Ya, lurus. Ini ajaran lurus. Ortodoksi itu artinya ajaran lurus. Sebelum dua-duanya ini justru prinsip yang paling penting adalah apostolisitas. Ya, satu tulisan itu akan cepat dianggap sebagai kitab suci kalau bersumber dari rasul, maka apostolisitas. Nah, 3 kriteria ini yang dipergunakan. Meskipun itu bersumber dari para rasul, tetapi digunakan tidak universal, ya tidak akan diterima sebagai kitab suci. Bersumber dari para rasul, universal, tetapi tidak ortodoks, tidak mengajarkan ajaran iman yang lurus, tidak akan diterima dalam kitab suci. Nah, yang sedari awal itu sudah diakui bersumber dari rasul, ya, mengajarkan ajaran iman yang lurus dan digunakan secara universal, itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini mulai abad ketiga, zaman Santo Agustinus, urutan ini sudah digunakan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Urutan keempat Injil kanonik. Tentu yang lebih cepat diterima sebagai kitab suci adalah surat-surat Paulus, karena itu sangat apostolis. Ya, tetapi dari sejarahnya, sekian banyak tulisan yang disebut Injil, yang diterima itu urutannya relatif sudah baku sejak abad ke-3. Ya, zaman Santo Agustinus. Matius itu di urutan pertama, kemudian Markus, Lukas, dan Yohanes. Maka urutan ini tidak didasarkan pada banyak sedikitnya bab.
urutan ini tidak didasarkan pada mana yang tertua. Ya, sehingga kalau nanti kita belajar minggu depan mungkin hipotesis Griesbach mengatakan Matius itu Injil yang tertua. Tapi ketika ditanya alasannya apa, Griesbach tidak menjelaskan. Barangkali Griesbach hanya mengambil tradisi gereja yang menempatkan Matius sebagai Injil yang pertama. Dan karena itu pertama, lalu dianggap sebagai yang tertua. Sehingga pertanyaan tadi tentang kanonisasi tidak ada kaitannya dengan banyak sedikitnya bab, tidak ada kaitannya dengan mana yang tertua. Kanonisasi hanya mendaftar mana buku yang kita akui sebagai kitab suci. Kriterianya bukan tua mudanya, banyak sedikitnya bab, tapi kriterianya adalah 3 itu tadi. Ya, betul. Kemudian Griesbach mengatakan Injil yang tertua itu Injil Matius. Tapi ini kan hipotesis. Kalian tahu hipo itu di atas, tesis itu pernyataan kebenaran. Maka hipotesis itu suatu pernyataan kebenaran yang masih harus dibuktikan. Nah, sesudah Griesbach tahun 1800-an, lalu studi sinoptik itu semakin lama semakin berkembang dan orang bisa membuktikan bahwa hipotesis Griesbach itu tidak kokoh. Bahwa Injil Matius itu bukan Injil yang pertama. Nah, lalu orang dengan teori-teori, dasar-dasar argumentasi berusaha untuk mencari mana Injil yang tertua. Dari Griesbach yang mengatakan Injil Matius tertua, lalu menjadi teori 2 sumber yang nanti akan mengatakan Markus adalah Injil yang tertua. Nah, tertuanya karena apa? Nanti kita jelaskan minggu depan. Jadi tentang kanonisasi memang tidak ada kaitan langsung dengan banyak sedikitnya ayat atau tua mudanya tulisan-tulisan. Lalu Romo, mengapa para yang menyusun kitab suci ini menempatkan Matius? Apa alasan yang kriteria yang pertama itu, Romo? Jadi Matius itu apa? Kan punya fans club ya Romo, kalau saya membahasakan itu kan Matius punya, karena Matius itu kan ada wacana yang mengatakan bahwa Matius itu murid langsung dari Yesus Kristus, lalu kemudian ajaran dari Matius itu ditulis oleh para fans clubnya, kayak gitu Romo. Apa kanonisasi kitab suci itu mengarah kriteria yang itu ya Romo? Berarti iya. Kriterianya pasti 3 tadi. Oh, ini ditulis oleh Matius. Matius ini siapa tahu? Matius itu muridnya Yesus. Ini ditulis oleh Lukas. Lukas itu siapa? Oh, Lukas itu teman kerjanya Petrus, teman kerjanya Paulus misalnya. Nah, kalau dibandingkan Matius dan Lukas, mana yang akan didahulukan? Kalau menurut kriteria apostolisitas tadi, pasti yang didahulukan adalah Matius. Kedua, harus disadari unsur praktis bahwa yang namanya membuat kitab suci pada waktu itu ditulis di papirus atau ditulis di film itu mahal. Sehingga harus kita perhatikan. Kalau saya harus memilih, saya orang kaya, ya, saya meminta kamu sebagai seorang skriba, penulis kitab suci untuk membuatkan kitab suci untuk saya. Kamu punya Matius, kamu punya Lukas, kamu punya siapa satunya? Markus. Saya memilih mana versi Injil yang akan saya pilih. Saya akan pilih yang mana kira-kira? Apa kriteria saya? Saya akan memilih versi kitab suci, versi Injil yang paling lengkap. Bercerita tentang Yesus. Mana Injil yang paling lengkap bercerita tentang Yesus? Yang paling panjang. Mana yang paling panjang? Matius. Maka Matius ditempatkan di depan, kemungkinan juga karena alasan praktis itu. Sehingga tanya nanti pada Romo Agus Widodo, dalam zaman patristik, Injil mana yang paling sering dikomentari oleh para bapak gereja? Adalah Injil Matius. Selain Injil Yohanes ya, karena Injil Yohanes itu menjadi dasar dari atau fondasi dari teologi gereja waktu itu.
Artinya apa? Para bapak gereja itu lebih akrab dengan Injil Matius daripada dengan Injil Lukas, daripada dengan Injil Markus. Kemungkinan karena pada masa patristik itu Injil Matiuslah yang paling universal, ya, paling banyak digunakan. Nah, kalau sudah seperti itu, apostolisitasnya diakui. Oh, Matius itu Rasul Yesus, universal. Ya, karena dia digunakan di lebih banyak tempat. Dan ajarannya lurus, ajaran imannya lurus, karena Injil Matius itu lebih Yahudi kan, dari tradisi pemikiran Semit Yahudinya kuat, maka lebih mudah diterima. Mungkin juga karena lebih lengkap tadi ceritanya tentang Yesus. Sehingga kalau ditanya, dari sekian banyak Injil ini, mana yang lebih dipegang? Pasti adalah Matius, ya, kemudian Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya. Itu? Atau tambah bingung? Semoga tidak tambah bingung ya. Ya, Romo. Oke, ya. Misi Romo. Ya. Saya mau melanjutkan tadi pertanyaan dari Fraterio Romo berkaitan dengan kanonisasi juga Romo. Tadi kan bahwa secara pertama kan berkaitan dengan itu kan apostolisitas Romo. Bersumber dari para rasul. Tapi bagaimana kan tadi Romo juga mengatakan bahwa Injil itu ditulis oleh kemudian subapostolis Romo. Nah, bagaimana kemudian dapat dipertanggungjawabkan apostolisitas ini Romo? Kan kadang juga ada yang menggunakan nama untuk menjadi otoritas Romo. Kita menggunakan menggunakan salah satu nama rasul mungkin dijadikan sebagai otoritas supaya ini bisa diterima dan sebagainya. Nah, bagaimana apostolisitas ini dipertanggungjawabkan Romo? Karena mungkin dalam proses redaksiannya kan tentu ada tambahan di sana sini dari pribadi penulis itu sendiri yang meredaksi ya. Itu bagaimana apostolisitas ini bisa dipertanggungjawabkan dari ketiga Injil Romo terutama. Terima kasih. Iya. Ya, yang pertama harus kita lihat yang namanya nama Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas itu tidak ada di dalam teks Injilnya. Ya, kalau kita punya di sini Injil Yohanes, ya, kata Yohanen. Injil Matius, kata Matayon, kata Lukan atau kata Markon, judul-judul seperti itu tidak terdapat dalam teks Injilnya. Tetapi judul-judul seperti itu baru ditambahkan pada abad kedua. Jadi manuskrip-manuskrip Injil yang paling tua, papirus-papirus yang paling tua tidak pernah mempunyai judul menurut Markus, menurut Matius. Ya, maka ini judul-judul Injil itu muncul dalam tahap kemudian sesudah Injil itu terbentuk. Lalu baru orang menambahkan itu dan orang sibuk mencari siapa Markus itu, siapa Lukas itu, siapa Matius itu. Dan penulis seperti penulis Injil Lukas tidak terlalu sibuk dengan siapa dirinya. Lain ya dengan buku saya, kalau saya menulis buku lalu di situ jelas tertulis Ekoriadi. Tetapi Injil-Injil tidak mencantumkan itu. Bahkan Injil Yohanes yang paling muda tidak pernah mencantumkan siapa yang menulis namanya. Dia hanya menyebut diri sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Nah, maka tentang nama itu tidak pernah muncul di dalam manuskrip awal Injil. Nah, bagaimana apostolisitas itu bisa dipertanggungjawabkan? Seperti Lukas yang kita sebut tadi, ketika dia menuliskan Injilnya, apakah dia mengeluarkan hanya apa yang ada di benaknya, di pikirannya? Dia seperti saya enggak, misalnya katakanlah saya mau menulis sesuatu, lalu saya di depan komputer saya ngetik keluar langsung dari apa yang saya pikirkan. Lukas, para penulis Injil tidak seperti itu. Tapi mereka punya, Lukas misalnya, punya surat-surat Paulus, punya Injil Markus, punya sumber sabda-sabda Yesus yang nanti kita sebut sebagai sumber Q itu. Lukas itu mengambil teologinya Paulus diambil, ya. Cerita-cerita di dalam Injil Markus dia ambil, cerita-cerita di dalam sumber Q dia ambil, dan kemudian disatukan di dalam Injilnya.
Maka tadi dia mengatakan sudah banyak orang yang membuat berita tentang peristiwa-peristiwa Yesus. Sumbernya dari mana? Dari saksi mata. Dan itu pun membuat kita tahu mereka yang menulis berita tentang Yesus itu bukan saksi mata. Tapi mereka menuliskan berdasarkan kesaksian saksi mata dan para pemberita firman. Tapi apakah ini lalu membuat Injil itu tidak apostolis? Tetap apostolis. Karena bersumber dari siapa? Dari apostolos, dari rasul. Nah, apakah pewartaan para rasul ini sama terus, tidak ada penambahan apa-apa, penafsiran apa-apa? Pasti tidak. Ya, kita yang meneruskan suatu tradisi itu punya kecenderungan menambah. Ya, karena refleksi kita juga semakin kaya. Ya, sehingga betul kalau kita bandingkan nanti Markus, Matius, Lukas, Yohanes, teologi yang paling sederhana teologinya siapa? Pengenalan akan Yesus yang paling sederhana pasti punyanya Markus. Karena Injil yang pertama ditulis. Markus digunakan oleh Lukas, digunakan oleh Matius. Gambar Yesus yang manusiawi di dalam Injil Markus lama-kelamaan ini dipoles oleh Lukas dan oleh Matius. Yesus itu ilahi. Ya, kalau di dalam Markus dikatakan Yesus itu anak Allah karena taat sampai mati, di dalam Injil Lukas dan Matius Yesus anak Allah karena dia dilahirkan dari Allah, dikandung dari Roh Kudus. 20 tahun kemudian ketika Injil Yohanes ditulis, apakah Yohanes puas mengatakan Yesus dilahirkan dari Roh Kudus? Dikandung dari Roh Kudus? Tidak, berasal dari Allah. Iya, pembukaannya saja sudah mengatakan pada mulanya adalah firman, ya, dalam keabadian. Ini artinya apa? Unsur apostolisitasnya pasti tersimpan. Ini menjadi inti dari pemberitaan iman itu adalah kesaksian para rasul. Tapi dalam perjalanan tradisi ini, pasti ini sudah sangat dikembangkan. Oleh apa? Pengalaman jemaat. Ya, satu teks yang sama dibaca di ST dan dibaca di CSSR, meskipun teks yang sama, bisa mempunyai makna yang berbeda. Karena konteks di mana pembaca itu hidup pasti sangat mempengaruhi. Lihat misalnya Yesus itu membagi roti, membagi anggur dalam perjamuan malam terakhir. Tetapi mana Injil yang sangat mendalam merefleksikan peristiwa itu, bahwa yang kuberikan adalah dagingku, yang kuberikan adalah darahku. Yang paling dalam merenungkan itu adalah Injil Yohanes, yang paling akhir ditulis, yang sudah sangat akrab dengan tradisi Ekaristi di tengah-tengah jemaat itu. Maka pasti keakraban jemaat Yohanes dengan pemecahan roti, dengan tradisi Ekaristi, itu sudah sangat mempengaruhi cara penginjil Yohanes itu memberitakan Yesus sebagai roti yang hidup di dalam Injil Yohanes bab 6. Sehingga apakah ini apostolisitasnya diragukan? Tidak diragukan sama sekali. Karena intinya itu sama, tetapi kemudian pasti ada perkembangan-perkembangan. Dan justru perkembangan inilah yang memberikan kekasan. Markus itu pasti sudah melengkapi renungan ini. Apa yang sudah dilengkapi oleh Markus dibaca ulang oleh Lukas, oleh Matius, dilengkapi lagi. Apa yang sudah dilengkapi oleh Matius, oleh Lukas, oleh tradisi gereja, dibaca oleh generasi berikutnya 20 tahun kemudian, sehingga renungan tentang Yesus itu semakin lama semakin berkembang. Tetapi inti pewartaan para rasul itu tetap sama. Maka selalu kita mengatakan iman Kristiani kita ini adalah iman apostolis yang bersumber pada pemberitaan para rasul. Jadi apostolisitasnya tidak pernah diragukan, meskipun sudah mengalami perkembangan-perkembangan permenungan pada tradisi selanjutnya. Baik. Terima kasih banyak, Romo. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? Baik, hari ini kita hanya akan sampai pada 3 hipotesis awal tadi. Jadi kita melihat ada yang namanya fenomena sinoptik,
Dan dengan membanding-bandingkan kita menemukan kesamaan dan perbedaan. Ya, dari kesamaan dan perbedaan muncul suatu pertanyaan atau yang kita sebut problem semiotik. Bagaimana saya menjelaskan kesamaan, bagaimana saya menjelaskan perbedaan di antara Injil-Injil itu. Nah, hipotesis awal yang muncul adalah tadi inspirasi, catatan akurat, tradisi lisan. Punya kesamaan karena sama-sama mendapat inspirasi dari Roh Kudus. Karena sama-sama bersumber pada catatan-catatan yang akurat. Tetapi pertanyaan kita, kalau bersumber dari inspirasi yang sama, bersumber dari catatan akurat yang sama, mengapa ada perbedaan? Kalau ini bersumber dari tradisi lisan yang sama, mengapa sama persis kata-katanya? Ya, ini membuat orang bertanya, tidak mungkin kesamaan itu muncul dari tradisi lisan. Kesamaan hanya bisa muncul karena tradisi tertulis. Maka nanti kalau kita masuk dalam hipotesis Griesbach maupun hipotesis dua sumber, kerjanya sudah tidak pada tradisi lisan, tetapi sudah pada suatu tradisi tertulis. Ya, Markus hanya bisa menjadi sama dengan Lukas kalau Lukas menggunakan Markus atau Markus menggunakan Lukas. Matius itu sama dengan Markus hanya bisa kalau Markus itu mencontek, katakanlah menjiplak apa yang ditulis oleh Matius. Atau Matius menjiplak apa yang ditulis oleh Markus. Nah, siapa yang mencontek siapa, ini yang nanti masih akan menjadi perdebatan. Ya, tetapi bahwa kesamaan itu hanya bisa muncul dalam tradisi tertulis. Ini yang akan menjadi landasan kita untuk berbicara nanti tentang hipotesis Griesbach dan hipotesis dua sumber minggu depan. Maka saya akan mengakhiri pertemuan sampai di sini pada hipotesis awal yang 3, yang pada akhirnya ini orang mengatakan 3 hipotesis ini tidak bisa menjawab pertanyaan atau problem sinoptik secara memuaskan. Nah, karena tidak bisa menjawab secara memuaskan, pasti hipotesis ini akan ditinggalkan. Muncul hipotesis yang lebih bisa menjawab soal, yaitu hipotesis Griesbach. Dikritik terus, ya, dicek terus, dan ternyata hipotesis Griesbach juga tidak bisa menjawab semua persoalan. Maka hipotesis Griesbach nanti pelan-pelan akan ditinggalkan, muncul hipotesis dua sumber yang sampai pada hari ini merupakan hipotesis yang paling kokoh. Apakah dalam arti benar dan tidak akan hancur, tidak akan runtuh, ya tergantung nanti dalam perjalanan studi. Kalau ada yang bisa memunculkan hipotesis yang menjawab lebih banyak persoalan daripada hipotesis dua sumber. Hipotesis dua sumber ini bisa saja nanti akan ditinggalkan. Seperti hipotesis Griesbach itu dulu sangat jaya, tetapi kemudian juga ditinggalkan. Nah, silakan membaca lagi bahan yang sudah saya berikan di dalam teks itu untuk mencermati apa yang tadi sudah saya jelaskan. Maka saya harapkan pertemuan-pertemuan kita lebih banyak seperti tadi, ya, tanggapan, pertanyaan, supaya saya tidak terlalu banyak menjelaskan, karena apa yang saya jelaskan sudah saya tulis di bahan kuliah itu. Mulai hari ini, lalu recording pertemuan akan saya upload di YouTube, dan nanti saya berikan link di LMS. Pertemuan yang lalu, pertemuan pengantar itu tidak saya upload kecuali nanti dibutuhkan. Atau ada yang membutuhkan pertemuan kemarin yang hanya pengantar itu. Oh ya, tentang recording, ya baik, yang pertemuan kemarin juga akan saya upload, ini saya upload. Ada pertanyaan di situ dari Hiro. Apakah cerita dan refleksi tentang Yesus yang ada pada ketiga Injil sinoptik bisa dibilang sebuah biografi? Karena isi Injil hampir semua menceritakan tentang kisah hidup Yesus.
Ya, pernah ada hipotesis itu bahwa Injil itu adalah biografi Yesus. Karena menceritakan peristiwa-peristiwa hidup Yesus. Bios itu adalah hidup, graphein itu menulis. Ya, biografi berarti tulisan tentang hidup, kisah hidup seseorang. Tetapi kemudian ada orang seperti Martin Keller yang tahun 1800-an yang kemudian mencermati itu. Apakah Injil itu adalah biografi Yesus? Berarti kan biografi. Sejarah dari awal sampai akhir hidup seseorang. Dan yang diceritakan apa yang diceritakan selalu adalah kehebatan, kemuliaan, kesuksesan, kejayaan orang itu. Ya kalau orang itu tidak jaya, tidak menang, tidak mulia, tidak akan punya biografi. Orang seperti saya ini tidak akan punya biografi. Tapi kalau misalnya seseorang sudah jadi presiden, seseorang sudah jadi uskup, akan dibuatkan cerita hidupnya. Dan yang diceritakan itu adalah keberhasilannya. Meskipun cerita tentang kegagalan, ya, kegagalan tertentu, pada akhirnya ini cerita tentang kesuksesan. Nah, orang seperti Martin Keller itu mencermati, apakah Injil itu seperti itu? Kalau biografi biasanya cerita sejak lahir. Markus tidak pernah cerita tentang Yesus sejak lahir. Markus itu mulai Yesus umur 30 tahun sampai Yesus wafat. Baru Lukas dan si Matius bercerita sejak Yesus lahir. Dan kalau kita mendasarkan Injil itu pada Markus, berarti ceritanya itu hanya 3 tahun hidup Yesus. Dan Martin Keller ini mencoba semakin mendalami Injil, dan dia mengatakan yang paling inti dari Injil itu sebetulnya adalah paling yang akhir, peristiwa wafat dan kebangkitan. Ya, terutama peristiwa wafat Yesus disalib. Ini yang menjadi inti. Yang lain-lain itu hanya tambahan. Dan apakah biografi itu akan bercerita tentang Yesus yang mati disalib? Orang yang mati disalib pada zaman itu, ya, pada abad-abad pertama tidak ada seorang penulis pun yang menulis tentang orang yang mati disalib. Dalam sastra Romawi itu dikatakan salib itu hendaklah dijauhkan, tidak hanya dari badan orang Roma, tetapi juga dari pikiran orang Roma. Artinya apa? Orang Roma tidak boleh mati disalib, dan orang Roma tidak boleh berpikir tentang salib. Maka tidak ada sastra Yunani dan Romawi yang bercerita tentang orang yang mati disalib. Tabu untuk diceritakan. Orang yang berbudaya tidak akan bercerita tentang salib. Dan siapa yang melanggar tabu itu? Yang melanggar tabu adalah para penginjil, murid-murid Yesus. Mereka bercerita tentang Yesus yang mati disalib. Dan itu membuat orang seperti Martin Keller membuat kesimpulan, Injil pada dasarnya adalah kisah sengsara dengan pengantar panjang. Inti dari Injil adalah Yesus yang wafat disalib dan bangkit. Ini intinya. Sementara yang lain, mukjizat, pengajaran, kisah kanak-kanak Yesus, itu hanya menjadi pengantar untuk sampai pada klimaks Injil. Pada puncak Injil, yang adalah sengsara dan kebangkitan. Sehingga orang seperti Martin Keller itu tidak setuju kalau orang menyebut Injil itu sebagai biografi Yesus. Injil itu suatu jenis sastra yang unik, yang khas, yang berbeda dari biografi. Hingga orang-orang mengatakan siapa yang menciptakan jenis sastra ini? Markus. Karena Markus adalah orang yang pertama menuliskan Injil. Ya, maka kalau menyebut Injil adalah biografi, itu kan maksudnya jenis sastranya Injil itu adalah biografi. Ya, tapi orang seperti Martin Keller dan orang-orang di abad-abad 19 mengatakan Injil itu bukan biografi. Karena kalau biografi cerita tentang kehebatan, kejayaan, keberhasilan seorang tokoh. Sementara Injil itu lebih cerita tentang wafat dan kebangkitan Yesus. Nah, pada tampilan luar ya memang Injil itu kisah hidup Yesus.
Tetapi kalau orang mencermati secara sungguh-sungguh, orang lalu tidak setuju untuk mengatakan bahwa Injil adalah biografi. Ya, Injil itu kisah sengsara, dan ini inti dari Injil. Yesus yang wafat dan bangkit. Maka surat-surat Paulus meskipun tidak bercerita tentang Yesus yang mengajar, tidak bercerita tentang mukjizat Yesus, oleh Paulus tetap disebut sebagai Injil. Ya, saya memberitakan Injil, yakni Kristus yang tersalib. Dan ini inti dari pewartaan gereja. Tadi teman ST atau mana ya yang bertanya tentang apostolisitas, yang diwartakan oleh para rasul adalah Yesus yang wafat dan bangkit. Ini inti pewartaan. Mengapa Yesus wafat? Oh, dirunut ke belakang. Oh, karena dia berkonflik dengan para pemimpin Yahudi. Apa isi konfliknya? Oh, di Galilea ada konflik. Oh, ketika Yesus masuk ke Yerusalem ada konflik. Dan sampai akhirnya lewat konflik-konflik ini Yesus mati di salib. Apakah akhir hidup Yesus adalah salib? Oh, ternyata tidak. Setelah disalib Yesus bangkit. Nah, kebangkitan inilah yang menjadi cermin, lensa yang baru bagi para murid untuk melihat peristiwa salib, melihat seluruh rangkaian hidup Yesus sebelumnya. Sehingga kalau kita mengatakan apakah Injil itu biografi Yesus, secara sekilas Injil itu memang bercerita tentang peristiwa-peristiwa hidup Yesus. Tetapi dalam studi sinoptik, dalam studi kitab suci kita, orang mulai ragu untuk menyebut bahwa Injil itu adalah biografi. Orang akan mengatakan Injil itu adalah jenis sastra yang khas, yang berbeda dari Injil. Berbeda dari biografi. Injil adalah berita gembira tentang Yesus yang wafat dan bangkit. Dan yang menjadi inti dari Injil selalu adalah wafat dan kebangkitan Yesus. Itu untuk pertanyaan yang tadi. Oke, saya kira sudah jelas ya, Hiro. Terima kasih. Maka kita akan ada pertanyaan satu lagi. Kalau tidak, kita akhiri pertemuan kita. Baik, silakan membaca ulang bahan yang saya berikan untuk lebih mendalami apa yang kita bahas ini. Yang saya maksud itu baik, yang saya maksud adalah bahan ajar ini adalah artikel yang saya tulis, baca dari awal sampai pada 3 hipotesis awal. Ini memahami fenomena sinoptik, berarti yang saya jelaskan tadi, langkah-langkahnya ada di situ, contoh-contohnya saya ambil di situ, ya, sampai pada 3 hipotesis awal ini, 3 pemecahan tradisional, itu yang saya sebut tadi, 3 hipotesis awal. Ini semoga dikuasai dengan baik, lalu minggu depan kita akan beralih pada hipotesis Griesbach dan teori 2 sumber. Silakan dicermati, kalau ada pertanyaan silakan ditulis, lalu minggu depan bisa disampaikan secara langsung dalam pertemuan kita. Baik teman-teman, terima kasih untuk pertemuan kita pagi hari ini. Selamat melanjutkan studi. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Saya tidak akan mengisikan, ya. Kalau ada teman yang mengatakan, Romo tadi saya lupa mengisi daftar hadir, tidak akan saya jawab WA-nya karena bukan urusan saya. Meskipun saya bisa centang. Kecuali yang kemarin dikatakan, Ivan mengatakan Moses itu belum ada di rumah lah, lalu sudah saya isi di daftar hadir itu. Tapi kalau lupa itu tidak akan pernah saya isikan. Baik, gitu. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Selamat belajar. Terima kasih Romo. Selalu. Terima kasih banyak Romo. Baik, saya akhiri pertemuan.